NTT kan wilayah miskin. Nelayan tidak bisa melaut, tidak bisa mencari ikan karena BBM bersubsidinya sudah dalam tanda kutip dirampok oleh mafia BBM. Apa yang membuat Rudy Soik kemudian dipecat? Kalau menurut saya dia sudah target. Sudah target. Dia ini target harus disingkirkan dari kepolisian oleh yang disebut mafia BBM. Mafia BBM ini kan terdiri dari masyarakat, oknum polisi yang di satuan kerja yang berwenang mengungkap soal tindak pidana BBM ilegal, dan oknum propam. Kapolda tahu ada masalah ini, ya. Kapolda tahu. Tapi apakah Kapolda mendapatkan informasi lengkap? Ya, dari misalnya Krimsus, Dirkrimsus, dari Kabid Propam, atau informasi yang disesatkan? Saya mengetuk nih Pak Kapolri nih, supaya masyarakat percaya bahwa polisi itu melindungi masyarakat untuk juga mendukung masyarakat mendapatkan kesejahteraan. Balik lagi di Bias Kasus Podcast Hukum Forum Keadilan bersama saya Charlie Tobing. Sobat Forum, Ibda Rudy Soik dipecat saat dia berusaha untuk mengungkap dugaan praktik mafia BBM di NTT. Publik bertanya-tanya, apa ini usaha untuk menutupi suatu kejahatan? Nah, untuk membahas hal itu, kita sudah kedatangan tamu istimewa yang selalu lantang menyuarakan kritiknya kepada kepolisian. Beliau adalah Ketua IPW, Pak Sugeng Teguh Santoso. Selamat datang, Pak. Selamat datang. Selamat siang, Charlie. Siang, Pak. Saya jadi tuan. Nah, Pak, IPW gimana melihat kasusnya Ibda Rudy Soik ini, Pak? Begitu dia hantam itu dugaan praktik BBM mafia BBM, dia dihantam juga oleh 7 laporan beruntun. Ini kasus Rudy Soik ya. Buat IPW ini satu kasus yang menarik ya. Menarik karena di sana ada aspek dugaan oknum polisi ya yang bertindak sebagai kelompok yang melindungi kejahatan ya. Kemudian ada juga polisi yang berupaya menegakkan hukum, tapi kemudian menjadi korban daripada tindakan yang menegakkan hukum. Padahal polisi secara konstitusinya, tugas konstitusionalnya pada jati dirinya adalah penegak hukum. Bukan ya. melindungi penjahat. Iya kan? Nah, aspek yang ketiga, oknum yang diduga sebagai pelindung kejahatan justru kemudian melakukan bisa mengkooptasi organisasi, yaitu polisi. Ya, ini ironi kedua nih, ya, ironi kedua. Padahal institusi polisi harusnya memberantas kejahatan, tetapi oknum yang kemudian melindungi kejahatan ada 2 satker, satuan kerja kalau dalam kasus Rudy Soik, dari Propam, oknum Propam, kemudian dari satuan pelaksana penegakan hukum yaitu Krimsus. Ini berjejaring nih. Ini udah jadi seperti mafia memang, ya. Tapi dia bisa mengkooptasi institusi. Bahkan bisa dikatakan jaringan di dalam jaringan mafia dalam. Makanya menarik buat IPW. Makanya IPW memberikan perhatian terhadap hal ini, ya. IPW memberi perhatian. Jadi seperti itu. Nah, jadi ini bukan persoalan Rudy Soik, tapi persoalan bagaimana harapan masyarakat terhadap institusi Polri. Institusi yang harusnya sebagai penegak hukum melindungi atau memberantas kejahatan, justru diduga di sini melindungi pelaku penegak hukum, menindas orang yang sedang menegakkan hukum, polisi itu sendiri. Nah, ini kan fenomena menarik ya, Rudy Soik ini ya. Saya melihat ini makanya kita menarik. Oleh karena itu
IPW kemudian membedah, ya. Kami mencari informasi. Saya terus terang aja, saya tidak kenal Rudi Soik, tapi dari catatan IPW di 2014, ya, ketika itu dijabat oleh almarhum Bang Neta, IPW sudah memberi dukungan pada Rudi Soik. Sudah memberi dukungan. Seperti apa waktu itu, Pak? Ketika Rudi Soik mengungkap tindak pidana perdagangan orang. Itu juga ada oknum-oknum yang terlibat. Ada oknum. Ada ya, oknum polisi yang terlibat diduga melindungi perdagangan orang tersebut. Dan waktu itu Rudi Soik pangkatnya belum inspektur 2 polisi, masih brigadir, ya. Masih brigadir, dan dia berani melaporkan juga atasan yang diduga melindungi. Jadi dia orang ini punya karakter yang menarik, ya. Lurus. Ya, soal lurus itu kita kembalikan kepada masyarakat. Tetapi dia adalah tipikal anggota polisi ketika menegakkan tugasnya, dia berani melawan intervensi. Yang dulu diproses, Pak? Diproses. Ya, diproses dia. Bahkan kena, kalau tidak salah, beberapa laporan kode etik. Ya, bahkan kena pidana. Jadi waktu dia menangkap terduga pelaku TPPO, melawan, dipukul. Sama Rudi Soik, ditendang, dilaporkan, diproses, gitu loh, ya. Oke, itu. Tetapi kemudian kan ini dia naik pangkat. Artinya tindakannya waktu itu sudah dijalani dan dia berprestasi. Nah, jadi sekarang muncul lagi dalam posisi sebagai seorang perwira. Ya, dia bersinggungan lagi. Ini jadi menarik, ya. Nah, ini kan kasus ini muncul ketika Rudi Soik dipecat. Ya, jadi pemberhentian tetap. Pemberhentian tidak dengan hormat, PTDH. Itu kan satu hukuman paling berat, ya, di dalam pelanggaran kode etik. Jadi hukuman paling berat dijatuhkan oleh Komisi Kode Etik Kepolisian adalah pemberhentian tidak dengan hormat, ya, karena di sana dia tidak akan mendapatkan hak pensiunnya, ya, kan dinilai sebagai perbuatan tercela, ya. Perbuatan tercelanya yang mana, kan, gitu, ya kan? Waktu itu IPW sempat kritis itu. Iya. Perbuatan tercela yang mana? Gitu. Harusnya nggak sampai segitunya sanksinya itu. Jadi gini, ya, katakanlah kita menghormati kewenangan Komisi Kode Etik Kepolisian tingkat daerah, ya, di Polda. Tetapi apakah tindakannya itu pantas diganjar dengan satu pemecatan? Karena kalau dilihat, ya, ini menimbulkan satu tanda tanya, satu, ya. Kedua, berlebihan, ya, ini. Ketiga, hukuman ini terlalu berat, ya. Keempat, kalau kasusnya ditelisik, ya, ini sebetulnya harusnya belum sampai kepada satu proses di Komisi Kode Etik. Kenapa, ya? Yang terakhir ini kan Rudi Soik dituduh dia telah melakukan polis lain atas tempat yang diduga sebagai tempat penimbunan BBM ilegal, ya. Kan penyelidikan itu menjadi kewenangan Rudi Soik, ya, kewenangan dari polisi. Dalam hal ini Rudi Soik sebagai dia anggota polisi yang penyidik kepolisian Polresta Kupang yang ditugaskan oleh Kapolres, dan di atas dia masih ada Kasat, ya. Jadi dia ini sebetulnya adalah anggota paling, kalau ini Kasat dia paling kanit, kalau Inspektur 2, ya. Kanit nih, ya. Jadi ada Kasat, ada Kanit, ada Kapolres, ya. Jadi begitu, ya. Nah, dia melakukan itu atas perintah jabatan. Artinya sah. Berdasarkan hukum, seorang yang menjalankan perintah jabatan, ya, tidak bisa dipidana. Ini dulu, ya. Apakah bisa ada dugaan pelanggaran kode etik? Oh, bisa. Ya, bisa. Yaitu namanya unprofessional conduct. Ya, unprofessional conduct.
Tapi kalau untuk dinilai sebagai unprofessional conduct, ya, ini harus dilihat apakah tindakan melakukan police line itu ada dasarnya. Ya, dasarnya kan ternyata adalah hasil penyelidikan informasi dugaan ada seorang warga warga masyarakat ya melakukan jual beli BBM ilegal. Kalau dari hasil pemeriksaan dan bukti awalnya menurut saya sudah benar tindakan Rudy Soik untuk membuat police line itu. Iya, karena informasi yang didapat oleh IPW saudara A itu menjual saudara A menjual kepada A juga BBM ya. Ketika ditanya, ini BBM bersubsidi karena BBM subsidi itu solar ya. Itu kan harganya sekitar 6.000 ya. Kalau BBM industri, kalau yang tidak bersubsidi itu sekitar 12.000. Ini range-nya jauh sekali nih. Ketika dia selidiki, dia mengaku bahwa dia menjual BBM kepada A. Ketika dicek, dia bilang beli berdasarkan jatah dari nelayan. Kau sendiri nelayan apa bukan? Bukan, dia menjual. Nah, udah satu indikasi. Kedua, ketika ditanya mana, ternyata barcode yang dipakai itu miliknya Law Akuan, ya. Miliknya Law Akuan yang punya kapal. Sekarang kau punya kapal apa tidak? Tidak. Dia jual kepada Al Ghazali. Ini kan ada satu informasi dugaan pelanggaran. Nah, kalau seorang polisi kemudian melihat, ya udah lihat di mana tempat penampunganmu. Ada di situ tong, terusnya di police line, tongnya kosong. Pertanyaannya, apakah barang bukti itu tong itu harus isi? Tidak harus. Tidak harus. Yang pasti ada tong ya yang digunakan buat menampung. Ini juga barang yang terkait dengan tindak pidana. Tong ini adalah alat menampung apa? BBM. Karena BBM-nya sudah dijual ya. Itu di police line. Menurut saya ini benar, menurut saya ya. Saya kan juga seorang ahli hukum ya. Ini tindakan awal ini benar ya. Karena itu sudah dijual. Peristiwa pidananya baru diketahui. Terus apa yang menurut IPW apa yang membuat Rudy Soik kemudian dipecat? Lah, ini makanya harus didalami kan tadi ini satu nih ya. Kalau menurut saya dia sudah target. Dia ini target harus disingkirkan dari kepolisian. Oleh yang disebut mafia BBM. Mafia BBM ini kan terdiri dari masyarakat, oknum polisi yang di satuan kerja yang berwenang mengungkap soal tindak pidana BBM ilegal dan oknum propam. Ketika Rudy Soik bertanya, dijelaskan, kami sudah koordinasi, sudah kasih uang koordinasi suap. Iya kan? Sudah suap itu. 4 juta rupiah. 4 juta rupiah. Ya. Ini yang harusnya diselidiki dong oleh atasannya. Ya. Selidiki oleh atasannya. Ya. Kemudian Rudy Soik kan tetap melakukan tindakan. Nah, kalau keliru, dia harus komplain kepada atasan. Kasat. Pertama, kasat dulu dong, ya. Kalau kasat katakanlah benar ini tindakannya benar kok, ya. Dia komplain kepada Kapolresta, si Aldinan, Kombes Aldinan Manurung. Aldinan dan kasat harusnya melindungi Rudy Soik. Harusnya melindungi ya Pak. Kok kemudian tidak ada tindakan? Harusnya yang diminta pertanggungjawaban itu dari Kapolres sampai kasat, itu ya. Bukan hanya Rudy Soik. Jadi Rudy Soik ini target, ya. Karena kalau kita lihat rekam jejaknya, Rudy Soik ini anggota polisi rendahan, tetapi berani mengungkap dugaan backing-backingan atasannya. Itu kan dimulai dari 2012-2014 kalau tidak salah ya. Dia sudah mengungkap. Gitu ya. Nah, jadi dilaporkan. Jadi Rudy Soik target. Ketika ditarget semua dicari-cari kesalahan, maka 7 laporan muncul. Ya. Dia bolos kerja,
Dia katanya ke karaoke ya. Dia fitnah. Dia fitnah. Kalau fitnah menurut saya yang harus didalami itu dari tadi postur adanya dua sayap kiri sayap kanan yaitu oknum propam. Kenapa oknum propam ini terlibat? Karena kalau ada yang ganggu-ganggu dari oknum polisi seperti Rudi Soik yang berani menegakkan hukum, propam yang berwenang untuk menghentikan oknum propam. Kemudian satuan kerja Krimsus. Dia yang kemudian menekan masyarakat kalau ada yang ilegal. Kalau yang sudah ilegal berjalan terus, main mata kasih jatah. Setoran. Loh, ini institusi polisi mau begini terus. Kalau misalkan ini ada Krimsus, ada Propam. Kapolda tahu nggak Pak soal ini? Atau Mabes Polri? Loh, menurut saya tahu dong. Harusnya tahu Kapolda. Karena untuk laporan sampai ke KKEP, itu yang membentuk itu adalah Kapolda, Komisi Kode Etiknya. Ya, Kapolda tahu ada masalah ini. Ya, Kapolda tahu. Tapi apakah Kapolda mendapatkan informasi lengkap? Ya, dari misalnya Dirkrimsus, dari Kabid Propam, atau informasi yang disesatkan? Karena yang memeriksa itu adalah nanti Komisi Kode Etik dari Wakprov yang dibentuk oleh Propam Polda, ya. Jadi atas perintah Kapolda, ya. Jadi atas perintah Kapolda. Kalau dia ini perwira, ya, yang membentuk Kapolda, ya, karena dia perwira, ya. Menurut aturan Kapolda yang membentuk. Kemudian dia udah emang ditarget. Ini menurut saya dicari-cari. Kecuali kalau ada ya pelanggarannya yang nilainya sebagai sesuatu yang menguntungkan diri dia sendiri. Misal dia terima suap atau memeras, ya. Memeras orang yang diduga sebagai melakukan tindak pidana ilegal menjual beli itu, ya. Kalau dia memeras, kan nggak ada. Ini memang menjadi duri dalam daging keberadaan Rudi Soik ini buat oknum-oknum polisi. Oleh karena itu saya minta nih Pak Kapolri, kemudian Pak Kadif Propam, saya punya harapan Pak Kadif Propam ini benar-benar akan menegakkan hukum, ya. Ini memeriksa anggotanya yang disebut oleh Rudi Soik yang namanya AKP, Untung Petipolehui, ya. Dan juga Krimsus, ya. Karena ada disebut pemberian uang, ya, koordinasi gitu, ya. Supaya apa? Kalau begini orang nggak percaya, makin nggak percaya. Makin nggak percaya. Oh, ini mah penegakan hukum seolah-olah, ya. Polisi seolah-olah sedang menegakkan hukum, ya. Ya, jadi dipertanyakan. Dalam kasus ini Pak, tadi yang Bapak bilang harusnya Kapolres, harusnya Kasat begitu Pak. Ya diperiksa juga. Benar nggak memerintahkan? Kalau dari data yang saya dapat, ya. Jadi perintah untuk melakukan penindakan anti ilegal BBM ini kan dari Kapolres. Setelah apa? Setelah nelayan mendapat informasi nelayan kesulitan mendapatkan BBM. Kalau nelayan di bawah kesulitan mendapat BBM, yang terjadi apa? Maka dia semakin miskin. NTT kan wilayah miskin. Nelayan tidak bisa melaut, tidak bisa mencari ikan karena BBM bersubsidinya sudah dalam tanda kutip dirampok oleh mafia BBM. Perampokan ini, ya, dicuri haknya oleh mafia BBM, ya. Kemudian tindakan itu dilindungi. Berarti sebetulnya polisi, oknum polisi ini yang membuat masyarakat tidak sejahtera. Oknum polisi justru. Iya. Rudi Soik dia ingin supaya nelayan dapat BBM bersubsidi yang murah supaya bisa melaut menangkap ikan. Loh, mau seperti apa Pak Kapolri gitu loh. Saya mengetuk nih Pak Kapolri nih.
Supaya masyarakat percaya bahwa polisi itu melindungi masyarakat untuk juga mendukung masyarakat mendapatkan kesejahteraan. Dan ini udah yang sekian kali ya Pak. Katanya sebelumnya pernah juga itu mafia BBM Ya, kan Rudy Soik kan memang karena ini dia anggota yang berani ya, dia mengungkap. Karena dia berani, dia dinilai kemudian sebagai merusak institusi. Loh, yang merusak institusi siapa? Gitu loh. Oknum yang melindungi kejahatan BBM ilegal atau Rudy Soik? Ini kebalik-kebalik nih. Ya. Tapi karena dia adalah perwira pertama, pangkatnya rendah, ya sudahlah, dia ditekan-tekan. Ditekan-tekan terus Pak. Iya. Kalau soal dia jadi incar, terus kemudian juga dalam sanggahannya dia yang terkait 7 laporan tadi kan dia bilang banyak diskriminasi. Iya, ini yang harus kan kami juga mendapatkan bahan ya. Ini yang harus didalami oleh Mabes Polri ya. Betul. Kan Rudy Soik ini banding ke Mabes Polri. Saya minta bahwa Pak Kadif Propam memberikan atensi ya. Yang benar harus dinyatakan benar, yang salah harus dinyatakan salah. Tapi tidak cukup katakanlah. Jadi ada 2 kasus nih. Kasus Rudy Soik sendiri silakan diproses ya sesuai dengan tingkat kesalahannya gitu, yaitu memasang polis lain atau tuduhan yang dicari-cari ya silakanlah ya. Dan Rudy Soik berhak mendapatkan pembelaan ya. Satu lagi terkait dengan dugaan oknum di Propam Polda NTT dan juga Krimsus Polda NTT yang diduga sebagai pelindung BBM ilegal. Ini 2 hal ini harus diperiksa terpisah. Jangan hanya Rudy Soiknya saja. Kita mau institusi Polri yang dipercaya oleh publik. Ya, ini penutupan 10 tahunnya presiden nih. Ya, dan kan ada juga nih dukungan dari politisi nih. Nah, saya lihat. Gimana itu Pak? Ya. Jadi kalau saya lihatin ada Rahayu Saraswati ya, Joyo Hadikusumo ya. Ini keluarga penguasa baru nih. Keluarga penguasa baru ya. Ya, namanya upaya pencarian kebenaran ya. Ternyata kan di Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo sebagai ketua umum, saya menonton di YouTube ya. Dia memberikan atensi. Karena sebagai ketua umum gerakan anti perdagangan orang ya, Rudy Soik rupanya punya catatan khusus bahwa dia itu berhasil ya sebagai polisi yang mendapatkan penghargaan bahkan dari pemerintah Malaysia ya terkait dengan penindakan terhadap TPPO. Ya saya rasa saya harapkan dari pihak Rahayu Saraswati ini serius ya untuk melaporkan kepada presiden baru adanya peristiwa ini ya. Supaya diatensi. Jangan karena dia ini perwira pertama rendahan kemudian tidak mendapatkan dukungan. Kita mendukung polisi-polisi yang bersih. Kita mendukung polisi-polisi yang mau melakukan tugasnya, bahkan mau membersihkan institusinya, ya, dengan berani, ya. Tadi kasus ini kan udah viral Pak di masyarakat. Terus Bu Rahayu udah ngomong juga. Nah terus kok sampai sekarang belum ada ininya Pak dari Kapolri? Ya, no viral no justice ya. Ya. Mungkin ini belum dibilang viral kali. Belum dibilang viral. Sehingga Pak Kapolri belum memberi respon. Tapi nggak begitu juga. Saya berharap walaupun Pak Kapolri tidak memberikan pernyataan, yang saya dengar Pak Kadif Propam, Irjen Abdul Karim ya. Kadif Propam? Ya. Kadif Propam akan memberikan atensi terhadap kasus Rudy Soik ini. Permintaan dorongan IPW ya, permintaan IPW 2 hal yang tadi saya bilang. 1 dugaan pelanggaran kode etik yang menurut saya dicari-cari. Yang 1 mafia BBM ilegal yang melibatkan
anggota Propam di sana juga dari Krimsus untuk juga ditindaklanjuti. Itu tugas Propam. Ya, tugas Propam. Karena belum ada tindakan dari ini sendiri, Pak. Misalnya dari atensi khusus dari Kapolri kayak istilahnya, wah nih udah langsung ke sana, ini nggak boleh, pernyataan tegas begitu, Pak. Ya. Apa ada dugaan misalkan si Kabid di Propam ini nanti ada ini lagi? Ya ada bisa. backing lagi. Saya harapkan itu tidak terjadi ya. Kalau misalnya malah dengan kekuatan para perwira tinggi misalnya, bahkan dari para perwira-perwira di Polda NTT memberikan laporan laporan bohong lagi kepada Mabes, ya semakin sesat aja kasus ini. Ada kemungkinan seperti ya, itu, Pak? kemungkinan ada aja membela diri. Karena kan dari pernyataan Kabid Humas Polda NTT kan begitu. Rudi Soik ini bukan pelanggar, diberhentikan bukan karena memasang polis lain. Loh, laporan kita dia karena memasang polis lain. Ada laporan yang lain ya didalami ya dengan adil proses. Bahkan yang sebelumnya diungkap. Pak. Jadi Rudi Soik ini sekarang berhadapan dengan satu institusi yang besar, Polda. Ya. Sementara dia hanya polisi bawahan. Kalau tidak diberikan satu keadilan buat dia ya tumpas dia. Kalau dia tumpas, masyarakat makin tidak percaya pada institusi Polri. Apa ini mau dipertaruhkan? Ya. Apa seperti ini mau dipertaruhkan? Menjaga nama baik atau bahkan menjaga kepentingan mafia BBM di NTT dengan mengorbankan Rudi Soik. Ya silakan. Sejarah akan mencatat. Ya. Gitu. Dalam selain tadi Bapak bilang Krimsus, kemudian Propam, kemudian ada dari pengusahanya, siapa lagi kira-kira Pak yang kemungkinan gitu terlibat dalam mafia BBM? Kan penghukuman ini melibatkan institusi Komisi Kode Etik Polri tingkat daerah. Ya, harusnya kan bertindak adil. Nah ini juga diperiksa aja juga. Diperiksa juga. Iya, gitu loh ya. Benar nggak putusannya, sudah benar nggak? Tepat apa tidak? Unprofessional conduct. Karena kasus lain banyak. Kalau saya mau bedah di sini ya, kasus Sambo itu udah banyak yang diselamatkan tuh. Sudah banyak diselamatkan. Itu kan yang kasus-kasus yang menyangkut dengan selain unprofessional conduct juga dengan kasus obstruction of justice ya. Gitu ya. Itu nggak dipecat sampai sekarang ya, Pak? Ada yang dipecat karena kena tindak pidana ya. Ya, tapi ada juga yang diselamatkan. Gitu. Padahal lebih berat itu, Pak. Ya lebih berat itulah obstruction of justice ya. Menghalang-halangi penyidikan ya, penegakan hukum gitu. Lebih berat. Kalau kelalaian juga unprofessional conduct juga yang dari Polres Jakarta Selatan sekarang sudah berdinas kembali. Apa itu kasus apa itu waktu itu? Ya, kasusnya Sambo. Oh, iya. Terkait kasus Sambo, ya. Jadi ini bersikap adil lah ya. Jangan orang yang anggota yang kecil tuh diinjak-injak gitu loh ya. Kalau enggak sebetulnya kan nggak menjadi viral begini. IPB juga nggak perlu ngomong gitu loh ya. Nggak diundang terus ini. Iya, kita kan prihatin gitu. Kita jaga kan IPB juga mau menjaga institusi Polri ya. Kalau sama oknum kan kita kritisi gitu. Kalau yang kita jaga supaya institusi Polri, karena institusi Polri secara konstitusinya benar. Mau menegakkan hukum, tapi kok dibalik-balik ya jadinya. Kalau melihat kasusnya Rudi Soik, Pak, istilahnya dia sendiri melawan Polda tadi Pak bilang, berarti lebih banyak oknum dong, Pak. Kalau di ini. Ya iyalah. Dalam fenomena Rudi Soik itu udah seperti David lawan Goliat, tapi Davidnya yang kalah. Ya. Daudnya yang kalah sama Goliat. Tapi dia berangkat dari keyakinan kebenaran, nggak ada masalah. Sebetulnya kalah. Tapi meninggalkan catatan buruk ya buat institusi Polri. Ini yang prihatin ya, jangan sampai lah
masih ada kesempatan untuk dikoreksi. Kalau dikoreksi nanti Polda sepi gimana, Pak? Apa? Ya nggak mungkin dong ya. Kalau mau diganti ya diganti kan banyak perwira polisi yang baik ya. Banyak, ganti aja. Bahkan kalau sudah begini menurut saya diganti-gantiin aja. Ya, kalau memang ada pemeriksaan diduga ada perlindungan terhadap ini ya Dirkrimsusnya diganti ya. Kabid Propamnya diganti ya. Gitu. Kapolrestanya diganti, yang nggak berani menegakkan perintahnya ya. Kemarin ada dibentuk Kortas Tipikor Polri, Pak. Dengan adanya kasus ini bukan justru memperlihatkan bahwa nggak serius juga itu? Loh, Kortas kan baru diteken kemarin ya. Kasus Rudy Soik kan sudah terjadi sejak bulan Juni, Agustus ya. Jadi ini ujian nih buat Irjen Cahyono kalau tidak salah ya. Ujian ya. Karena kan dulu penegakan hukum anti korupsi yang menjadi kewenangan Polri itu dilakukan oleh Dir Tipikor di bawah Kabareskrim ya. Dengan bintang 1 pangkatnya. Nah, sekarang dengan Kortas Tipikor dengan Perpres nomor 122 tahun 2024 ya tentang susunan organisasi dan tata kerja Polri ya, Satuan Pelaksana Tugas Pemberantasan Korupsi yang tadinya di bawah Kabareskrim dinaikkan statusnya di bawah Kapolri langsung di bawah Kapolri. Ini menarik loh. Ini adalah satu-satunya satuan kerja pelaksana ya yang berada di bawah Kapolri. Berdasarkan susunan organisasi dan tata kerja yang di bawah Kapolri itu adalah institusi pengawasan seperti Irwasum, Propam ya. Kemudian unsur pembantu perencanaan, logistik ya, SDM. Nah, ini naik nih langsung di bawah Kapolri. Artinya apa? Kalau kita baca, Polri serius mau memberantas korupsi. Kita positif dong, harus positive thinking dong ya. Jadi serius ini. Serius ya. Nah, ini yang pertama nih, tugasnya Kortas nih. Orang yang menerima suap dari dugaan ilegal BBM. Coba Kortas nih tantangan Anda nih, karena ini ya, karena bersihkan dulu internal ya, bersihkan internal baru bergerak keluar. Itu baru yang namanya keren. Gitu ya. Keren. Itu baru keren. Tapi apa gitu. nggak lebih berbahaya Pak kalau misalkan di bawahnya Kapolri langsung? Ya enggak dong. Jadi kita gampang langsung masyarakat menilai Kapolri. Enggak Kabareskrim. Iya. Langsung kita bisa tunjuk Kapolri. Pak Kapolri serius nggak menegakkan hukum anti korupsi? Nah, artinya di sini positif, ya, bintang 2, ya. Jadi dia tugasnya tetap sama. Katanya bagaimana dengan institusi lain? Ya sudah berlomba-lomba aja. KPK, Kejaksaan sama polisi, ayo berlomba-lomba untuk menegakkan anti korupsi. Siap. Gitu loh. Pak, terakhir Pak. Ini kan Presiden mau ganti Pak Prabowo besok dilantik Pak. Nah, Pak Listio Sigit masih layak nggak menurut IPW untuk menjabat sebagai Kapolri? Itu kan kembali kepada Pak Prabowo ya. Menurut saya sih beliau masih bisa dipertahankan. Masih bisa dipertahankan ya. Jadi beri kesempatan kepada Pak Listio untuk menjalankan tugas kembali. Salah satunya kan Kortas nih. Ya, ini ujian. Ini kan juga adalah spirit dari institusi Polri yang diajukan kepada Presiden supaya penegakan hukum korupsi oleh polisi lebih efektif. Jadi kita kasih kesempatan beliau untuk membawahi penegakan hukum korupsi yang memerintahkan kepala Korp Pemberantasan Korupsi menegakkan anti korupsi.
Kalau kita lihat ke belakang misalnya, Iya. itu non viral justice, kasusnya Pak Sambo, Pak Teddy Minahasa, Kanjuruhan, itu kan viral semua di saat Pak Listio menjabat gitu. Loh, masalah itu kan selalu akan ada ya. Bagaimana kemudian menyelesaikan masalah? Berhasil kan? Sambo kan berhasil walaupun ternyata ada ujungnya diselamatkan juga nih, ada beberapa yang diselamatkan nih, ya kan? Ya. Jadi kan berhasil diatasi gitu. Jadi menurut saya beri aja kesempatan ya, 1 tahun misalnya kita lihat lagi. Ya, 1 tahun kita lihat siapa yang kemudian akan melanjutkan. Kita beri waktu 1 tahun begitu Pak untuk membuktikan. Iya, gitu ya. Sobat Forum, itu tadi obrolan kita sama Pak Sugeng. Jadi Polri itu tugasnya memberantas kejahatan, bukan melindungi. Iya. Tolong diatensi Pak Kapolri. Terima kasih banyak. Sampai jumpa.